Bagian 8. Mencari makna. Selasa 15 Juli 1969. Entah mengapa saya mempunyai dorongan yang kuat untuk menulis. Saya menulis artikel betapa tidak menariknya pemerintah sekarang. Saya menulis agak kering dan analitis. Saya juga meresensi film The Miracle of Life. Dan jam 11.00 saya ke Kompas. Kepada Adi dan Yakob, saya ajukan soal ide-ide saya tentang nomor 17 Agustus. Sebuah nomor proyeksi ke masa depan dari generasi yang lahir setelah 17 Agustus. Ide tentang konflik generasi juga diterima oleh Yakob. Sambutan mereka baik sekali. Siang-siang saya tidur kurang lebih 2 jam. Lama sekali, dan saya merasa segar. Sore itu saya menulis surat untuk Sunarti, penuh humor, dan saya tempel kacang hijau yang meyakinkan. Saya kira Sunarti sudah begitu tahu bagaimana rasanya es yang sedap itu, karena propaganda Purnama. Ia akan geleng-geleng kepala dengan ide gila ini. Saya menulis surat dengan mesin kecil 1,5 halaman. Saya juga cerita soal santapan rohani saya dengan prospeknya yang suram. Sore-sore saya ke Benny. Surat saya perlihatkan pada Nina. Ia terdiam waktu membacanya. Mungkin ia merasakan liku-liku dari persoalan saya. Akhirnya bertemu dengan Siska, Badil, Maman dan lain-lain, dan kita pergi ke SHMC. Siska cerita-cerita lelucon tentang Arab, Mesir, dan Israel. Ente tahu nggak? Sungai Nil aneh yang gali, kata si Mesir. Ente juga tidak tahu. Laut Merah aneh yang sepuh, kata Arab. Ya, tapi lu juga nggak tahu. Laut mati gue yang bunuh, kata Israel. Lelucon-lelucon membuat dunia tetap segar. Rabu 16 Juli 1969. Soal Yogyakarta tambah gawat. Rupa-rupanya konflik Hendro yang kasar dan pembantu-pembantunya makin melebar. Badil, Hans, yang disuruh mengurus soal KA tidak mengurus dengan baik. Sebaliknya Badil merasa bahwa ia hanya dimaki-maki melulu. Saya juga bertengkar dengan Dahana. Mereka menetapkan harga pullover Rp450. Saya tak setuju, karena bagi saya terlalu mahal. Jangan hanya mengejar untung, tapi harus ingat pula student services. Ia kaku sekali. Saya terima surat dari H. Joan Katz untuk revisi karangan saya, juga undangan ke Wijoyo dan kawan-kawan. Pagi itu artikel saya baru saja dimuat. Bersama Hendro saya ke Fakultas Psikologi dan bertemu dengan Christine Angus. Ia menulis surat untuk Sunarti di lapangan voli. Karena suratnya belum diserahkan kepada Badil. Dari sana saya ke Arif, tapi ia tak ada. Besok saya ingin memposkan surat untuk Sunarti. Di rumah Arif saya melanjutkan surat konyol saya. Lalu saya masukkan bersama Sastra Nesia yang baru terbit. Kebetulan Adi datang dan ia mau cari Arif. Kami bertemu di rumah Umar Hayam. Ngobrol kurang lebih 30 menit. Umar Hayam masih mengenal dan ramah. Dari sana saya ke rapat top jurnalis dengan grup ekonom pemerintah. Hadir antara lain Emil Salim, Radius Prawiro, Sadli, Wijoyo, Niti Sastro, Yakob, Tides, Sugiyarso, Ismit, Nono, Fikri, dan lain-lainnya. Soal-soal ekonomi banyak dibicarakan dengan segala kesulitannya. Nono mengemukakan soal Klaten, di mana petani-petani yang telah menanam padi disuruh cabut oleh Koramil. Harus tanam PB5 dan PB8.
Lalu timbul clash. Koramil merasa tidak bersalah karena menjalankan instruksi atasan. Soal penyemprotan CIBA di Indramayu disinggung-singgung. Akibatnya padi yang dipanen tak ada isinya. Sadli menanyakan pada Nono apakah ini isolated cases atau general pattern. Hampir segala soal disinggung. Saya tutup mulut karena takut bicara ngawur, berhubung saya tak menguasai soal-soal ekonomi. Jam 24.00 acara bubar. Dan Radius langsung menemui saya dan amat ramah. Ide tentang pejabat lemes, gendut, peminum bir adalah dia sebenarnya. Dari Heng saya tahu bahwa ia takut disentil oleh gila-gilaan saya. Lalu mereka mulai bilang di depan Wijoyo, "Nih dia nih, yang bilang pemerintah tak menarik." Terakhir saya masih bicara dengan Emil. Saya minta agar dia menulis untuk kuadran. Ia memuji karangan saya. Pulangnya saya bonceng Fikri. Menurut Fikri, karangan saya dibicarakan oleh mereka sebelum saya datang. Wijoyo bilang memang ada benarnya. Saya masih ngobrol dengan Fikri sambil makan nasi uduk sampai jam 13.00. Kamis 17 Juli 1969. Pukul 7.30 saya menemui Nur Hadi di rumahnya untuk meneruskan pesan Hendro. Lalu ke biro rektor menemui Mimi dan bersama Purnama ke Caltex untuk memposkan bundel-bundel surat untuk Sunarti. Syahrir tengah berdebat dengan Haryadi soal DMUI waktu saya datang. Ia senang melihat Haryadi naik pitam. Di oplet dia tertawa-tawa senang. Saya cerita pertemuan dengan Wijoyo CS dengan Mimi. Ia mencatat dengan teliti. Sebenarnya tak ada yang rahasia dan saya mulai curiga bahwa ia adalah informan untuk grup tertentu dari grup-grup dalam ABRI. Kalau di mana-mana telah dimakan ABRI, pada akhirnya kita harus berdiri sendiri. Siang-siangnya Abdullah, Danang, dan saya ngobrol tentang political jokes di Rusia, soal gajah Rusia yang paling berbahaya, soal Khrushchev dengan istri dan rambutnya yang botak, soal flat 5 tingkat, soal 5 jenis rakyat Soviet, soal komunisme di horizon, soal Georgia, soal arwah di lapangan merah, soal orang yang teriak-teriak Stalin gila dan lain-lain. Di Rusia, political jokes dapat membuat orang masuk penjara selama 2 tahun. Ia juga cerita soal free love di Rusia. Dia dengan cewek yang all in, cuce, di taman-taman, di gang-gang asrama dan lain-lain. Rupa-rupanya lebih gila dari AS. Purnama mulai bikin lelucon lagi pada Syafi'i. Ia telepon bahwa ada tamu dari Bandung. Teman hoki katanya. Ia minta agar studio dibersihkan. Semuanya lelucon. Waktu kita datang, studio telah bersih. Dan Syafi'i pikir bahwa ada tamu dari Bandung. Jam 16.00, Giap datang. "Ini dia tamunya dari Bandung," katanya. Syafi'i dongkol, tapi dia cuma bisa tertawa. Saya tidur siang di RUI, ngobrol-ngobrol dan bergurau. Suasana tentram dan tidak dikejar-kejar. Dari RUI ke George, ke Els, bilang Dahana mau tunangan. Ke Tan enggak ada, dan ke Maman. Bicara soal Herman yang kaku. Ada satu hal yang membuat saya berpikir antara kita saja. Si Sunarti senang sama kamu, katanya pada saya. Jumat 18 Juli 1969. Saya mendapat pullover gratis sebagai hadiah dari Bandung. Hendro, Dahana, dan Toto juga dapat. Di FSUI tak ada apa-apa. Tak ada kerja. Saya terima surat dari Sunarti. Dia tulis 3 surat.
Rupa-rupanya ia kesepian sekali. Saya juga merasa kehilangan kalau ada acara-acara lucu. Kalau ada dia lebih sedap. Ada bagian-bagian suratnya yang membuat saya berpikir jauh. Menghubungkan dengan ucapan Maman semalam. Gue rasa punya pacar seperti lu enggak rugi. Lu enggak membosankan. Selalu penuh dengan ide-ide. Gue kalau dekat lu rasanya hidup. Semua kesusahan gue hilang. Tapi sayang, mama gue tidak suka sama lu. Kuntai. Acuh saja. Wiwi juga gue senang. Karena ia berusaha atau setidak-tidaknya mengerti akan seseorang. Kenapa kita tidak akrab dari dulu-dulu? Kenapa baru sekarang? Ia juga bertanya soal Maria, tersayang. Saya kira Sunarti sedang mengalami proses pendewasaan yang cepat. Dalam proses ini saya adalah pegangan dan tampak dia berkeluh kesah. Jika saya terus dengan Maria, mungkin perkembangannya menjadi platonic love. Tetapi kalau dari saya ada inisiatif dan diarah secara sungguh-sungguh, saya kira kita bisa jadi pacar, karena saya juga senang padanya. Saya ingat cerita lucu Joni Sunarja. Saya ingin memperbaiki hubungan dengan dia dengan Badil, tapi gagal. Demikian pula persoalan-persoalan emosional saya dengan Maria. Akhirnya kami menyadari bahwa kami merasa dekat satu dengan yang lain. Tapi kita sama-sama menyadari situasi yang sulit dan tidak mengarahkan. Dunia ini lucu dan menyakitkan. Sabtu 19 Juli 1969. Pagi-pagi saya ke Arif karena sudah lama tidak bertemu. Kami ngobrol-ngobrol tentang bermacam-macam soal. Antara lain soal film. Bagaimana PT Julia Film ingin menjadikan artikel saya tentang film The Miracle of Love sebagai iklannya. Saya cuma berpikir kalau saya bisa mendapatkan undangan-undangan gratis untuk teman-teman. Arif kelihatannya kesal dengan sikap sensor terhadap persoalan penyitaan film The Young Aphrodite karena penyerbuan kapi terhadap bioskop di Malang dan Solo berlatar belakang persaingan dagang. Pengedar film yang tak kebagian menghasut kapi dan terjadi keresahan-keresahan. Akhirnya film tadi ditarik oleh Kejaksaan Agung. Kemudian kami bersama rapat di Indoconsult dengan Umar Khayyam, Mukhtar Lubis, Gunawan, Zaini, Taufik dan lain-lain untuk membicarakan dana $7.000 yang tersedia. Saya usulkan antara lain RUI dan Yon Yani. Saya juga ke Heng dan meminta sumbangan untuk RUI. Siang-siang Tides datang mengajak ke gunung. Akhirnya bersama Oli dan Benny pergi ke gunung. Berangkat agak malam setelah berputar-putar mencari teman. Yopi yang sebenarnya sudah mau mendadak tidak bisa. Sebelum berpisah masih dibicarakan soal Opsus. Minggu 20 Juli 1969. Semalam saya tidur agak nyenyak di batas air di hutan Gunung Sela. Makanan amat banyak dan acaranya amat rileks. Tides akhirnya membujuk saya untuk naik kurang lebih 2 jam ke atas. Saya ikut untuk gerak badan. Pukul 12.30 kami telah ada di Cibodas kembali, lalu pulang ke Jakarta setelah makan dan shopping di Cipanas. Malamnya sudah amat lelah, tapi terpaksa rapat sindikat wartawan. Soalnya apakah kita berani mendirikan organisasi wartawan tandingan. Yakob yang merupakan kartu berat ragu-ragu, sedangkan Tides, Nono dan Mukhtar Lubis berani. Akhirnya tak ada kesimpulan apa-apa, hanya ditarik iuran dari sindikat wartawan ini. Setelah orang-orang tua ini pulang, diadakan pertemuan dengan yang muda-muda. Nono rupa-rupanya mau bergaya politik. Ia ingin memepetkan Yakob Utama dengan menyeretnya secara diam-diam dan perlahan-lahan.
Saya hanya tertarik kalau mereka berani action. Jika tidak, sia-sia saja. Senin 21 Juli 1969. Saya bangun agak siang dan melanjutkan surat untuk Sunarti. Bersama Dahana, saya memposkan surat ke Caltex, lalu ke DKD untuk mengurus soal-soal film. Saya sampai di sana agak siang dan makan siang di FSUI. Tak disangka-sangka, Gani Karung dan Ani datang. Lalu kami pergi makan dan ngobrol-ngobrol. Rupa-rupanya ada konflik antara Gani dan Ani. Ani tidak merasa dapat perhatian cukup dan amat ragu-ragu untuk meneruskan hubungannya. Sebaliknya, Gani yang sebelumnya punya banyak hubungan dengan berbagai wanita tidak dapat begitu saja melepaskan. Konflik cemburu ini pada polanya tidak banyak berbeda dengan krisis hubungan saya dengan Maria. Rupa-rupanya wanita sama di mana-mana, dan Gani yang lucu. Seminggu yang lalu, ia menasihati saya tentang soal-soal atensi pada wanita. Tanpa sadar, ia sendiri terlibat dalam krisis ini. Agak malam, saya sampai di rumah. Di rumah datang Stuart Graham. Ada tamu dari Amnesty International, Stephanie, dan Prof. Stone. Mereka akan mencari acara-acara untuk membantu para tahanan politik. Sambil makan di restoran Cat Hay, ia bicarakan soal-soal ini. Prof. Stone sangat out of touch tentang situasi Indonesia. Ia ingin melakukan A. Pembebasan tahanan-tahanan golongan C. B. Membantu proyek resettlement. C. Membantu dengan alat-alat pertukangan di kem-kem. D. Imigrasi orang-orang PKI ke Australia, Jerman Barat, dan AS. Soal D adalah tidak realistis sama sekali. Stuart dan saya langsung bereaksi. Soal B juga kurang saya setujui, karena dalam rangka pembuangan keluar Pulau Jawa akan banyak terdapat orang-orang yang tak berdosa. Mereka yang ditangkap karena miliknya mau dikuasai oleh pejabat-pejabat yang korup. Saya hanya setuju proyek resettlement kalau ada putusan pengadilan sebelumnya. Saya juga menyatakan bahwa alasan untuk menahan orang karena takut dibunuh. Saya usulkan beberapa hal untuk dibicarakan dengan Adam Malik atau Soeharto. A. Pernyataan resmi pemerintah bahwa kita harus menerima eks-tahanan-tahanan sebagai WNI dan mencegah main hakim sendiri terhadapnya. Saya berpendapat meskipun pelaksanaannya sulit, tetapi jika di beberapa daerah ada panglima atau komandan yang baik, kedudukan moral mereka akan diperkuat. Saya ingat cerita Dr. Rin tentang Ustono. B. Menghapuskan hambatan-hambatan sosial mereka terhadap ex-PKI dan kawan-kawan. Antara lain, supaya surat tidak terlibat G30S dihapus. Kami ngomong kira-kira 2,5 jam, dan jam 11.00 saya pulang. Tidur setelah hampir jam 24.00 malam. Lelah sekali. Selasa 22 Juli 1969. Pagi-pagi saya temui rektor untuk mengurus mahasiswa-mahasiswa Walawa yang akan ke Jogja. Saya kemudian ngobrol dengan rektor. Saya katakan bahwa kita punya sikap yang tidak dewasa. Kita senang mengecam ABRI, tapi kita juga menonjol-nonjolkan ABRI. Harian mana yang tidak mengcover Wing Day, sehingga image manusia muda adalah para tentara. Sedangkan mereka yang benar-benar membangun negara ini tidak dapat tempat pemberitaan. Saya tanya pada rektor, apakah ia mau memberikan kesempatan-kesempatan pada saya untuk mengcover insinyur-insinyur muda yang masuk hutan dan hidup dalam kerja-kerja yang konkret. Aspirasi-aspirasinya, persoalan-persoalannya, dan lain-lain, agar ia bisa juga menjadi image dalam masyarakat. Dalam kepala saya terbayang Budi. Rektor setuju
dan dapat memberikan fasilitas tersebut untuk saya dan salah seorang lainnya. Bisa ke Pertamina atau Caltex, katanya. Dari UI saya tidur karena amat lelah. Siang-siang Dahana datang dan ngobrol-ngobrol bersama Syafi'i. Jam 17.00 saya di rumah Melton untuk menentukan calon pilihan saya sebagai eksperimen in international living. Saya tanyakan manusia macam apa yang ia mau kirim. Seorang yang telah modern dan dengan melihat AS diharapkan akan dapat menambah luas horizonnya, atau seorang yang sempit, misal orang-orang Islam, dan dengan mengirimkan dia diharapkan ia akan mengubah diri. Dalam kepala saya terbayang nama-nama Syahrir, Wimar Witular, Nana Saleh, Irit, Akbar barangkali. Marsilam cuma punya satu calon, Syahrir, sedang Sarjono memilih Remi. Dari sana saya ke Tan Honggi. Ia baru saja menyangga berita saya tentang Dr. Andes Sik Ing Jiang. Kami sama-sama ke Arif dan jam 20.30 dijemput oleh Prabowo, Mahir untuk ke Bogor menemui Rohen. Rohen adalah seorang idealis. Rumahnya adalah bekas gudang dan ia hidup amat sederhana. Ia juga melihat dan mengalami bentuk-bentuk yang paling kejam dari pemerasan. Tapi ia tidak patah. Di sini hebatnya dia. Saya kagum akan sikap manusia yang tekun kerja seperti dia. Pulang larut malam dan masih harus membuat karangan Sastranesia untuk Jogja lagi. Tidur jam 1.30 malam. Rabu 23 Juli 1969. Saya bangun dengan mata masih mengantuk karena janji dengan Dahana. Di FSUI saya bicarakan surat kiriman Tan dan apakah saya boleh membalas. Benny melarangnya. Ia takut rupa-rupanya. Memang ini sifatnya. Jam 11.00 saya di HI untuk memenuhi janji dengan Amnesty International, tetapi mereka tak ada di tempat. Akhirnya saya ke Ngesti bikin janji untuk wawancara dengan Pak Sugarda, lalu ke Leknas dan menemui seorang murid dari Daniel Lev. Kita ngobrol soal-soal Tionghoa DC sampai sore. Walaupun saya ngantuk, tapi telah terlambat untuk tidur. Malam kurang lebih 19.30. Dahana datang dan kemudian saya ke Maria. Walaupun agak segan karena telah lama tidak bertemu. Saya datang untuk menunjukkan simpati padanya. Dari sana ke Koi. Ia rupa-rupanya ingin ikut, tapi bertumbuh pada soal-soal keuangan. Saya suruh dia ikut dan saya bayar semua biayanya. Koi kelihatannya senang. Kamis 24 Juli 1969. Waktu saya ambil uang di Kompas, saya harus menunggu Lisa. Dan RK mulai cerita-cerita tentang Deperdak. Di perwakilan Deperdak DCI, tiap pengusaha pabrik diminta Rp35.000 buat font, katanya. Kompas membayar saya Rp6.750 untuk 3 berita dan 1 artikel. Agak di luar dugaan saya. Dari sana saya ke Koi, lalu ke Caltex, ke Emil Tanya Karangan, dan ke FSUI. Di sana banyak anak-anak. Saya makan bersama Rina. Ia cerita tentang soal Indar yang clash dengan kakaknya dan lari ke rumah Winda. Di mana-mana ada persoalan-persoalan. Siang-siang saya interview ayahnya Ngesti. Cukup konservatif, anti pil pencegah hamil, anti adegan-adegan seks di bioskop, anti sex education, dan lain-lainnya. Lalu saya ngobrol dengan Ngesti soal-soal pacaran dan kesulitan-kesulitannya, karena Tansa seperti saya tergeser dari satu soal ke soal lain. Saya telah kepepet waktu dan saya langsung mengetik hasil wawancara itu untuk Kompas. Takut lupa.
lalu keliling-keliling ke Mike Johnson, Emil Salim, Dian untuk artikel What's Wrong with the Older Generation. Dengan Arif dan Dadu, saya bicarakan soal paspor Endang. Rupa-rupanya tante-tante Endang sangat posesif padanya. Kalau ada teman-teman pria yang datang, lalu Endang dimaki-maki. Mungkin mereka takut kehilangan Endang. Akhirnya Tante Ica yang carikan biaya untuk keberangkatan Endang. Saya kira ini lebih baik daripada diteror. Dadu juga agak berubah setelah 1 bulan di Vietnam. Ia berpendapat biarlah Vietnam jadi komunis, tak dapat ditolong. Kalau siang VC berkuasa 85% dan kalau malam 95%. Jumat 25 Juli 1969. Di KA ke Jogja saya menerima 2 surat. Yang pertama dari Siska Converse, isinya humor yang lucu. Katanya ia menyesal bahwa anjingnya tidak jadi dikasih nama Hoki karena pemberian nama telah dimonopoli ibunya. Kalau anjingnya tujuh lagi dan berhasil, ia berharap akan memberikan nama Hoki, humor dan menyegarkan. Surat kedua dari Ani. Ia menulis dalam bahasa Inggris dan ia dalam kesulitan emosional karena ia tak bisa melepaskan kesenangan dari Soleh. Dan ia merasa bahwa Gani so popular especially among girls and I feel that I am neglected. Soal-soal emosional pertama dari setiap wanita yang pacaran. Saya jadi ingat soal saya dengan Maria. Suasana KA riang. Saya berpindah-pindah duduk dari Lete, Gerina, Mutia, dan teman-teman yang lain. Jam 12.00, Badil, Dahana, Oyong mulai memimpin lagu-lagu porno. Putih-putih, pahamami, lihat balonku, katakan padaku, nasi uduk, dan lain-lainnya. Pendeknya lagu-lagu yang paling porno dalam sejarah FSUI. Saya juga terbawa dalam arus kegembiraan mahasiswa ini. Kalau diingat kejadian tadi pagi lucu sekali. Nur Hadi, Toda, saya, Wiana, dan Raja berpendapat bahwa KA masih langsir. Kami tengah-tengah dan akhirnya terpaksa mengejar KA sampai Merdeka Selatan. Cukup tegang dan lucu. Syukurlah lewat Jatinegara. Hans, Hendro membuka pintu. Kalau tidak bisa bergelantungan sampai Cirebon. Jam 17.00 sampai di Jogja. Mahasiswa-mahasiswa Gama menyambut kami dengan iringan-iringan 30 becak. Kami menuju Karangmalang Kompleks FS Gama. Saya dengan koper-koper bertumpuk pergi bersama Rina. Sesudah affair dengan Maria semuanya menjadi berubah. Saya kira ada hal-hal yang aneh. Rina, saya, Maman, Mutia, Dahana, Yaya, dan misannya pergi keluar menikmati malam pertama Yogyakarta. Makan tongseng, sate, dan Dahana, Maman menikmati malam pacarannya. Kami bertuju pergi ke bioskop Rahayu dan di sana bertemu dengan kira-kira 40 teman-teman yang mau nonton Angelique and the Sultan. Mula-mula saya mengirim karcis pada Hans, tetapi melihat bahwa akan tak kebagian saya membeli loge 7 karcis untuk kami. Mereka dapat karcis 30 buah, tapi cuma ada 7 kursi. Akhirnya mereka pulang semua. Dan gaya Jakarta pullover, jaket kuning merupakan atraksi yang ramai. Filmnya jelek dan saya pulang lalu tidur tengah malam di kelas bersama Dahana dan kawan-kawan. Sabtu 26 Juli 1969. Acara pagi bertele-tele sekali. Nur Hadi, Toda. Yang tertinggal datang dengan KA malam. Saya mencoba untuk sosialisasi dengan mahasiswa-mahasiswi Gama, tetapi terasa sulit.
Mereka rasanya kaku dan saya tambah menyadari gap Jakarta-Yogyakarta, dua dunia yang makin jauh terpisah. Setelah selesai acara KKK, pergi lagi ke Malioboro naik becak. Saya masih mampir di kantor pos menulis surat pada Maria, just for attention, Siska dan Ani. Soal semalam dibicarakan antara lain oleh Endang dan Nur Hadi. Endang ikut karena harapan akan Nur Hadi. Ia telah putus dengan pacarnya di Surabaya, dan proses pemutusannya dipercepat Nur Hadi. Tapi akhirnya Nur Hadi acuh tak acuh. Rina menyalahkan Nur Hadi. Endang banyak cerita dan mengadakan pengakuan besar-besaran terhadap Yaya. Saya cuma pikir bahwa Nur Hadi adalah anak papi dan ia harus dikasihani. Saya kira soal-soal kepedihan ini akan mendewasakan manusia. Keluyuran di Malioboro, membeli batik, makan siang, minum es adalah pengalaman yang menyegarkan untuk saya. Semuanya menjadi wajar dan dalam suasana yang tidak sibuk. Saya bisa berpikir tentang soal-soal sepele dalam hidup. Melihat kuda-kuda yang jelek, orang-orang yang biasa, pengemis-pengemis, dan tak peduli dengan suasana formal. Hal-hal kecil yang akan luput dalam suasana sibuk di Jakarta. Sorenya saya tertidur. Malam minggu ada diskusi senat. Dari FSUI dipimpin oleh Dahana, dengan asisten Hendro, saya, Wijayana, dan Yudi. Dari mereka perwakilan Kodema dan stafnya. Di FS Gama terasa suasana feodal yang kuat. Dosen adalah dewa dan asisten adalah pahlawan yang harus dihormati. Suasana tertutup dan komunikasi yang kurang membuat suasana feodal tambah kuat. Suasana kemahasiswaan terpecah belah oleh ormas-ormas. HMI yang memegang tampuk kekuasaan tidak didukung oleh mayoritas mahasiswa, dan prasangka-prasangka golongan tidak memungkinkan penciptaan student forces untuk perbaikan. Dalam diskusi saya banyak bicara karena Dahana kurang dapat bicara. Saya menekankan peranan positif yang dapat dibawakan oleh mahasiswa-mahasiswa FSUI dalam perbaikan-perbaikan fakultas. Yang paling menarik perhatian mereka adalah surat SM FSUI dan penempelan-penempelan poster-poster anti dosen untuk membuat heboh yang saya lakukan 1 tahun berselang. Resiko selalu ada, tetapi jika kita tak berani mengambil resiko, tak mungkin ada perbaikan, dan resiko akan dapat diperkecil dengan kekompakan mahasiswa. Menurut saya, mereka terlalu fatalistis, memaafkan diri mereka sendiri dengan dalih situasi Jogja lain dengan Jakarta. Soalnya adalah bagaimana menembus ketidakmungkinan yang ada dan bukan menerimanya. Di dalam diskusi terlihat betapa jauhnya FSUI mendahului FS Gama. Saya hanya berharap bahwa dengan masuknya ide-ide subversif FSUI, teman-teman FS Gama akan lebih militan untuk perbaikan dan bukan untuk kles-klesan ormas. Minggu 27 Juli 1969. Acara minggu pagi adalah acara ke Museum Seno Budoyo dan Keraton. Kesan saya cuma 2. Kemiskinan yang meliputi 2 tempat ini. Barang-barang museum sudah rapuh dan pemeliharaan sangat kurang. Di Keraton melihat para abdi dalam yang setia masih hidup dalam The Glorious Past. Memang mitologi-mitologi Keraton, Kembang Kantil, Api Abadi punya arti historis, tapi saya terkesan oleh suasana feodal. Penjaga-penjaga keraton yang mau sigap tetapi telah tua, gaya dengan bahasa Inggris dan jelek, dan sok ke Inggris-Inggrisan, mengerikan. Anak-anak Jakarta sangat tidak tahu adat. Bagi mereka benda-benda ini adalah benda-benda suci dan punya arti sakral. Anak-anak Jakarta, Oyong misalnya, seenaknya membuat lelucon-lelucon konyol
dan kadang-kadang porno tentang soal-soal ini. Saya membayangkan kembali kebudayaan Jakarta yang cepat, efisien, dan barbar dibandingkan dengan kebudayaan feodal yang seolah-olah beku dalam waktu. Tetapi tidak ada yang salah. Dua-duanya punya nilai-nilai sendiri. Tapi dengan majunya teknologi, kebudayaan pop akhirnya yang lama akan mati. Dan the dying process kini telah berjalan. Tak ada yang bisa mencegahnya. Paling-paling sebuah adaptasi pada dunia yang lebih baru. Jalan ke Parangtritis jelek sekali. Abu, kering dan panas. Mau menyeberang sungai dipungut pajak. Lalu 10 menit kemudian disuruh bayar lagi. 5 menit kemudian bayar pajak lagi. Ini membuat anak-anak Jakarta naik pitam. Pada pos yang ketiga, kami, saya dan Wiana cuma bayar Rp25. Laut di sana bagus sekali. Mutia dengan kemanjaannya pada Maman. Sedangkan saya ingin tak peduli dengan Lucky, tapi tak bisa. Tak enak rasanya membiarkan dia padahal dia sakit. Syafi'i dan Edi juga jalan bersama. Mungkin kalau tak ada affair yang tersembunyi 1 tahun yang lalu, semuanya akan enak. Tapi kini agak kaku rasanya. Syafi'i berjalan dengan Rina. Ombaknya besar, tapi Syafi'i dan saya mandi. Rasanya kita menjadi raja lautan, bebas dan bergurau dengan gelombang yang lucu. Maman juga ikut mandi. Rina dan Mutia melihat di tempat yang cukup dekat. Saya selalu merasa senang mandi di laut yang besar. Tak tahu mengapa. Sore-sore jam 7.00 sudah sampai lagi ke Jogja. Mita juga sudah datang. Malamnya ramai-ramai ke Prambanan. Saya ngobrol dengan Benny. Dan suasana malam terang bulan juga manis. Susi bergurau dan bilang saya pacaran dengan Rina. Tarian Ramayana mungkin baik, tapi saya marah-marah. Saya duduk di pinggir dan banyak sekali yang minta permisi. Baru-baru saya sabar, tapi lama-lama saya marah. Saya bentak-bentak orang Jogja, tapi mereka amat sopan. Saya juga kesal dengan grup pentilan. Dan Budi, jurusan Inggris yang ngobrol, ribut dan konyol. Tapi saya tak bisa apa-apa. Dongkol dan marah, akhirnya saya keluar. Saya ajak Susi, Ujida keluar, dan ke Prambanan. Ujida mau, tapi Susi menolak karena takut akan mitos Loro Jonggrang. Siapa yang lagi pacaran akan putus. Akhirnya saya pergi sendiri walaupun saya agak takut. Saya ingin ulangi pengalaman saya tahun 1965 ke candi-candi sendirian. Candi induk yang berdiri dengan megahnya di bawah bulan dan lampu sorot, seolah-olah seorang raksasa yang berdiri mengatasi batas-batas ruang dan waktu. Suara sayup-sayup dari gamelan masih terdengar, dan runtuhan-runtuhan candi membuat suasana jadi lain. Saya duduk termenung di bawah pohon kira-kira 30 menit. Saya mencoba untuk mengosongkan pikiran saya dan mencari pengalaman misterius sendiri dalam reruntuhan candi-candi dan sinar bulan purnama yang suram. Kemudian saya ke candi induk dan menaiki tangga. Saya agak takut, tapi saya paksa. Memandang desa-desa dengan sawah-sawahnya dan suasana yang lain. Walaupun sebentar, suasana ini membekas terus lama. Lalu saya kembali. Jam 9.30 bus kembali dan kami yang amat lelah segera tertidur. Senin 28 Juli 1969. Dengan Toda dan Giap, saya ke asrama Timur, Flores, untuk cuci pakaian dan mandi. Saya bertemu dengan muridnya Rendra. Ia rupa-rupanya dipuja di sana. Rencananya saya pergi dengan Toda, tapi akhirnya pergi dengan Rina. Setelah tersesat-sesat sebentar, akhirnya bertemu dengan Rendra dan Narti.
tak ada yang serius dalam pembicaraan. Ia cerita bahwa ia kesal waktu dalam persiapan drama mini, katanya di Jakarta. Dalam latihan sudah ada suara-suara yang menasihatkan agar ia menghentikannya karena kurang sesuai dengan kondisi Indonesia sekarang. Listrik pernah diputuskan dan ia merasa latihan-latihannya disabot sampai ia bicara langsung dengan Pak Jaya. Waktu selesai dramanya, ia telah menjadi agresif. Hayo, mau apa sekarang? Dan rasa dongkol ini mewarnai tanya jawabnya. Kita juga bicara soal agama. Ia masih merasa Katolik. Kalau Paus tak mau mengakuinya, yang salahkan Paus, katanya. Ia punya penafsiran sendiri tentang Katolik setelah mengembara dari kemiskinan yang satu ke kemiskinan yang lain. Pulangnya saya cerita pada Rina tentang Rendra dan hidupnya tahun-tahun 1964. Mulai dari melawakkan botol-botol sampai buku-buku. Rina tidak terkejut karena ia pernah juga melakukan hal yang sama. Pada puncak-puncak kemiskinannya, jual kue, dan setelah pulang sekolah harus mengambil kue dahulu. Dan ia begitu miskin sampai harus disumbang Rp750 waktu ia mau tamat SMA. Dan kesulitan-kesulitannya pada waktu ia baru menjadi mahasiswi. Ia juga orang yang kenyang dengan kesusahan. Malamnya mahasiswa-mahasiswa FSUI dikumpulkan. Hendro ditegur oleh pihak Gama karena pergaulannya yang terlalu bebas dari FSUI dalam makan. Memang dunia-dunia dengan dua sistem penilaian. Setelah itu ada film dan saya ngobrol dengan Dahana selama film berlangsung. Pukul 23.00 masih keluyuran dengan Hendro mencari gudeg. Ia telah mulai sakit dan setelah makan gudeg yang sedap, pulang naik becak. Jogja yang sepi dan tua. Saya menyanyi kecil dari Malioboro, Karangmalang. Selasa 29 Juli 1969. Syafi'i, Mita, Maman, saya, Rina, dan Mutia pergi ke Kaliurang dalam acara bebas sehari penuh. Naik jeep Rp75 seorang, padahal seharusnya Rp50. Kaliurang tidak seindah puncak dan penuh debu, kering dan panas pada siang hari. Jam 10.00 mulai mendaki ke Pelawangan. Sepanjang jalan ngobrol, Mutia amat bebas dengan Maman, kadang-kadang overacting dalam kekonyolannya yang lucu-lucu. Ia seperti anak kelinci yang baru melihat padang yang luas, loncat-loncat dan excited dengan pengalaman pacaran yang spontan. Ia berani bicara soal-soal seks yang dalam lingkungannya dianggap tabu. Kata-kata mutiara mulai bertaburan. Ia bicara mengimpotenkan Maman dalam jokes. Betapa konyol dan lucu melihat Mutia seperti itu. Waktu di mobil saya berpikir-pikir tentang suasana perjalanan antara saya dengan Rina. Kita pernah punya emotional tease, walaupun sangat tertutup. Saya berpikir dalam suasana trip ke Pelawangan ini apa yang akan terjadi. Tetapi semuanya berjalan biasa dan saya juga menjadi biasa dan wajar. Kelihatan Rina amat gembira. Banyak tertawa dan ia menceritakan masa kanak-kanaknya dengan ayahnya. Saya yang pernah melihat Rina dalam suasana yang segala macam merasa surprised dengan kegembiraannya waktu itu. Di Pelawangan kita mengeker Merapi. Syafi'i begitu tertarik untuk mendaki, tetapi sayang tak ada perencanaan. Siang-siang kami tidur di hutan, lalu ngobrol-ngobrol tentang soal-soal sepele. Tentang Lani, Leli yang konyol, dan Nur Hadi, the father's boy. Lalu makan sop di Kaliurang. Di sana saya bertemu Sali, yang berkata bahwa Bowo mahir mencari saya. Waktu itu ada kongres IPMI di Kaliurang.
Rupa-rupanya tak ada lagi kendaraan. Wanita-wanita ditawarkan lift dengan mobil Niken, sedang pria ditinggal. Setelah jam 18.00, kita menjadi pesimis dan memutuskan untuk berjalan kaki. Saya pikir 22 km dapat ditempuh dalam waktu 6 jam untuk pendaki gunung yang tidak terlalu sulit. Syukurlah jam 18.15 bertemu dengan truk kayu yang sedang memuat kayu. Supirnya baik dan mau membantu kita lift, tapi harus menunggu kurang lebih 1 jam. Jam 19.00 truk berangkat dan berjalan perlahan-lahan. Kira-kira 5 km sebelum Jogja, kayu diturunkan. Akhirnya kami bertiga ikut kerja agar cepat. Kuli-kulinya tak punya inisiatif. Jam 20.00 sampai lagi ke Karangmalang, lalu mandi. Sebetulnya saya juga Syafi'i telah amat ngantuk, tapi tak sampai hati menolak permintaan Mutia yang ingin makan keluar. Pulangnya naik dokar, tapi saya turun karena melihat Ujida jalan kaki. Ia baru konflik soal sushi dan kami jalan berdua ke Karangmalang. Bowo, Mahir, Isti datang. Ternyata saya tak bisa tidur cepat. Dalam rencana ada seminar ilmiah dan harus dipersiapkan. Saya bicara dengan Yudi tentang soal-soal sejarah. Rabu 30 Juli 1969. Waktu saya dengan Nur Hadi sampai di stasiun untuk menjemput Harsha, ternyata KA telah datang 1 jam sebelumnya. Kita menyusul ke kompleks Guys House Gama dan menemui Harsha di sana. Setelah memberikan laporan, kita ngobrol-ngobrol. Seorang dosen Gama menyindir, "Kok wanita-wanita pakai selak sekarang? Saya memang telah terbelakang," katanya main-main. Saya tak tahu apakah ini adalah suatu cara lain untuk menyatakan bahwa wanita-wanita FSUI terlalu maju. Di becak Harsha cerita tentang pertemuan Indonesian intelektual dengan Kissinger. Mereka bertanya bagaimana pendapat intelektual Indonesia tentang penarikan mundur pasukan AS di Vietnam. Ia kecewa sekali dengan jawaban-jawaban Mukhtar Lubis, juga Emil Salim. Mereka anti penarikan pasukan-pasukan AS, seolah-olah ada pusat subversif komunis yang mengendalikan kaum komunis. Dan setelah Vietnam, maka yang lain-lainnya akan jatuh. Mereka punya double standar. Kalau Indonesia harus boleh bebas aktif dan tak boleh ada pangkalan militer. Tapi kalau orang lain harus mau menerima tentara asing. Diskusi ilmiah dipecah. Jurusan sastra asing tak punya senior dan saya akhirnya pergi ke sana. Saya agak ngeri karena waktu untuk persiapan bicara hanya 5 menit. Tapi akhirnya berjalan dengan baik. Saya ceritakan soal-soal studi sastra asing di FSUI, Indonesian Oriented, Foreign Oriented, ABA, IKIP, FSUI, dan lain-lain. Mungkin karena gaya dan cara membawakannya baik, mereka terkesan. Dalam diskusi saya marah terhadap Gani. Bagi saya ia tidak tahu adat, mengecam dan menghina Gama dalam proporsi yang emosional. Saya benar-benar marah, tapi syukurlah semua berjalan dengan baik. Siang-siang saya tidur di rumah Yaya dan sorenya keluar bersama Yaya, Rina. Yaya untuk shopping, Rina pergi ke neneknya, rumahnya tua dan feodal, dan saya ke Rendra mengambil karangan. Yaya banyak cerita tentang soalnya dengan Dahana. Acara malam kesenian FSUI tidak terlalu jelek. Setelah itu suasana menjadi enak dan intim. Jam 3.00 saya wawancara dengan Hani Purwanto, GMNI, tentang soal-soal Indonesia yang dilihatnya. Kamis 31 Juli 1969. Sebagian besar anak-anak tidak tidur lagi setelah malam kesenian. Dijanjikan akan dijemput jam 4.30, tapi tidak direalisir.
Selama menunggu bus, cara perpisahan Mapram ditiru. Lingkaran dan nyanyi lagu-lagu perpisahan. Saya melihatnya dari luar. Lingkaran. Jam 5.15 bus datang. Wanita-wanita naik dulu dan sedikit sekali laki-laki. Saya ikut karena saya ragukan tindakan genit dari beberapa laki-laki di sana. Karena tergesa-gesa bergelantungan di pintu, saya terpukul oleh bantingan pintu pada rusuk. Sakit sekali. Saya kerja cepat dan khawatir terlambat. Jam 6.00 semua telah tiba dan KA-nya terlambat. Jadi semuanya berlangsung dengan tertib. Sebelum KA berangkat, saya sempat ngobrol dengan Kunto. Sebagai ketua panitia, ia begitu sibuk dan tak sempat bicara. Padahal banyak yang dapat didiskusikan. Suasana KA agak lesu. Banyak yang tertidur dan hanya menjelang tengah hari suasana guyon meledak karena soal Leli. Anak ini memang aneh dan overacting. 2 tahun yang lalu ia dijodoh-jodohkan pada saya dan reaksinya aneh-aneh. Mungkin ia perlu perhatian. Setahu saya, semua teman-teman kesal melihat caranya menonjolkan diri. Padahal ia pekerja yang rajin dan tekun. Ia ikut ngobrol-ngobrol sampai jam 1.00 malam. Lalu masuk ke kamar laki-laki. Pernah ia diusir si Jones kalau lu nggak keluar, gue telanjang, katanya. Ia membuka jendela laki-laki, padahal laki-laki sedang tidur-tiduran, berkolor. Dan ia diejek-ejek. Dipermainkan oleh sekereta api sebagai piaraan Yudi. Kalau gue udah nangis, kata Rina. Tapi ia enak saja. Mungkin ia perlu perhatian. Komentar si Badil. Setan aja takut sama dia, apalagi orang. Jumat 1 Agustus 1969. Badan terasa lelah sekali. Tapi saya pergi ke Kompas dan SH. Ke Kompas untuk mengantarkan karangan W.S. Rendra. Di jalan saya bertemu dengan Salim. Ia langsung bicara soal DMUI. Ia ditawarkan oleh Agus Syarif untuk menjadi ketua kesenian. Ia berusaha agar communication gap yang ada antara grup sekuler atau aliansi dengan HMI bisa dijembatani. Karena menurut dia, pada dasarnya tidak ada perbedaan cita-cita antara orang-orang seperti kamu dan Agus Syarif. Saya juga setuju dengan idenya dan bersedia untuk mengadakan kontak-kontak informal. Sore-sore ke Dahana lalu bersama-sama ke Dian untuk minta karangan. Dadu tidak di rumah. Benny dan mengambil film ke rumah Dian. Lalu makan nasi uduk dan dilanjutkan dengan ngobrol-ngobrol di asrama Benny. Di sana ada Badil, Raja, dan cerita-cerita tentang Yogyakarta. Sabtu 2 Agustus 1969. Pagi-pagi saya datang ke rumah Rina untuk mengajaknya ke rumah Dadu, mengurus paspor Endang. Tapi dia belum dapat memberikan keputusan, dan akhirnya saya ke Hendro, tidak ada, dan ke Dian sekali lagi. Ternyata karangannya belum selesai. Saya agak dongkol juga. Harusnya saya ke kedutaan AS untuk menemui John Melton untuk mengurus seleksi yang mau ke AS. Tetapi saya lelah sekali dan saya tertidur setelah pulang. Sepanjang malam minggu saya istirahat, sisa kelelahan dari Jogja. Datang Johian dengan rencana gilanya untuk manipulasi dengan menipu PBSI, Sumitro, Ali Sadikin, dan Frans Seda. Anak itu terlalu resah dan penuh dengan ide-ide yang dinamis. Rencana saya menulis karangan untuk Arif gagal lagi karena datangnya Johian. Minggu 3 Agustus 1969. Pagi-pagi saya menulis, tetapi datang Purnama. Lalu ngobrol-ngobrol tentang soal Jogja dan RUI. Praktis konsentrasi untuk menulis pecah. Sebelum 30 menit mereka pulang, datang Ani dengan Gani. Mereka mengajak saya keluar
dan saya mengajak mereka ke Kebayoran. Ngobrol-ngobrol kecil dan kelihatannya mereka kaku. Setelah taufan 10 hari yang lalu. Lalu saya ke Arif dan ngobrol-ngobrol antara lain soal serangan Muchtar Lubis, tajuk IR, terhadap karangan Arif yang mengecam hipokrisi anti Soekarno. Hanya Pak Said yang senang, sedangkan orang-orang di sensor film mengejek. Kapan bela Aidit? Lalu saya ke Stuart Graham, tapi ia tidak ada. Saya hanya menerima paket kiriman dari Herbert Fate, isinya buku-buku dan guntingan koran. Malam-malam Arif, Stuart Graham dan datang ke rumah. Saya tanyakan tentang usaha Prof Stone dan Stefani. Mereka telah menemui Sugiarto, Adam Malik, Seno Aji, Muchtar Lubis dan lain-lainnya. Kesan mereka bahwa Sugiarto tidak simpatik. Dengan Adam Malik dibicarakan tentang kemungkinan amnesti umum. Dan Adam Malik berusaha agar ada amnesti dalam rangka 17 Agustus untuk golongan C. Stuart tidak tahu pasti, tapi Seno Aji rupa-rupanya tidak setuju. Muchtar Lubis tidak sependapat dengan usul saya agar Pak Harto mengeluarkan statement untuk menerima kembali mereka dalam masyarakat. Saya tidak mengerti sikap non-intelektual Muchtar Lubis. Padahal ia pernah dibela Pramudia waktu ia ditangkap tahun 1958 dahulu. Rabu 6 Agustus 1969. Sampai di sekolah saya bertemu dengan Ingeho, Brenda, dan Lilin. Pembicaraan berkisar pada Leli. Rupa-rupanya sentimen anti Leli kuat sekali di antara teman-teman sekelasnya. Yudi yang datang bersama Yayu juga Dahana ikut menambah lelucon-lelucon tentang Leli. Kadang-kadang saya kasihan pada Leli, tetapi juga kesal pada overactingnya. Setan aja takut dipacarin sama dia, apalagi gue, kata Badil. Mungkin ia kurang dapat perhatian di rumah, dan kemudian meledak dalam kompensasinya. Saya bicara lama dengan Rina soal Gani. Konflik dia dengan Gani tidak beda dengan konflik saya dengan Maria. Rina merasa tidak dibutuhkan. Gani kadang-kadang acuh tak acuh. Dan Siska yang berjalan bersama Gani selama pesta perkawinan temannya. Jika dalam soal Maria saya ada faktor Rina, maka dalam soal Rina Gani ada faktor Siska. Dan Gani membuat blunder yang sama seperti yang saya buat. Lucu sekali kalau saya ingat nasihatnya pada saya. Saya kira di balik soal-soal ini ada faktor guilty feeling dari Ani terhadap Soleh, seperti Maria pada Richard. Tapi Rina tak mau mengakuinya. Saya pikir pola-pola ini sama. Saya telah gagal mengatasinya di mana Ngesti, Tansa berhasil. Moga-moga Rina dan Gani juga dapat mengatasinya. Siang-siang sekali saya ke Tides dan bertemu dengan Arif. Kita ngobrol-ngobrol tentang ofensif SH pada PWI Jaya dan Jakob yang sudah mulai terseret arus anak-anak nakal. Sore dan malam saya persiapkan diri lagi untuk kuliah Kamis. Ada situasi baru yang datang pelan-pelan. Kesadaran akan semakin menjauhnya Maria dari orbit saya dan masuknya kembali Rina. Ia kelihatan murung kalau Maria dan saya bicara. Membuat saya resah. Soal ini membuat saya sensitif kembali. Kamis 7 Agustus 1969. Pagi mengajar, lalu siang mengajar kembali. Jam 7.30 saya telah ada di FSUI karena janji dengan Rina dan Harsha. Tapi Harsha sakit sehingga tak jadi bertemu. Sebenarnya saya ingin ngobrol-ngobrol kembali dengan Maria, tetapi rasanya telah jauh kembali. Saya makan siang dan melewati sore di Rawamangun dengan Hendro. Ngobrol-ngobrol dengan grup kapal selam dan tertawa-tawa. Tanto juga dalam persoalan. Mungkin ia putus dengan Liok.
wanita yang dicintainya. Ia tak mau bicara tentang sebab-sebabnya. I am prepared for the blow, katanya. Walaupun ia kacau balau, ia tetap tenang dan tak kehilangan pikiran. Ia hanya takut bahwa dalam depresi, ia akan menggembara kembali ke rumah-rumah lacur yang telah lama ditinggalkannya. Setelah ia putus dengan Parlina, ia tidur-tiduran di keramat tunggak. Apakah ini pilihan bagi seorang laki-laki yang broken? Sore-sore ke asrama, Benny yang down karena tak dapat wanita yang dikejarnya, dan mereka mulai membuat jokes tentang comeback Rina pada Sue. Mereka tak tahu betapa sensitifnya jokes tadi buat saya. Saya takut melangkahkan kaki ke muka dalam waktu dekat ini. Mungkin saya mau ngebuaya selama setahun. Jumat 8 Agustus 1969. Sepanjang pagi, siang, saya sibuk mengajar. Hanya satu soal saya bereskan, Rina dengan kerjanya pada Harsha. Soal-soal lain hanya soal teknis. Siang-siang mulai mengobrol dengan Hans, Humphrey, Susi dan lain-lain. Yang menjadi objek adalah Hans yang disinyalir naksir Sri Kadarsi. Teman-teman mempsywar dia agar dia mau menjemput Sri dan mengajaknya nonton Nenong. Ia kelihatannya ragu-ragu dan saya juga ikut membuat psywar tentang Sri. Dia sebenarnya ragu-ragu dan kau harus mencobanya. Dia kan wanita, harus dirayu, kata saya. Letteke marah dan dia bilang supaya Hans jangan diganggu. Saya malah berpendapat sebaliknya. Toh 90% akan gagal. Biarlah dia diajar menerima pukulan-pukulan emosional. Dengan demikian dia akan menjadi dewasa. Saya ngobrol-ngobrol dengan Ina Lateke sampai jam 16.00. Soal Gani yang dijadikan lelucon oleh wanita-wanita di Jogja. Soal cemburunya Poppy dalam grup The Telembuk. Ngobrol-ngobrol kecil yang tak ada artinya. Tapi untuk saya menyegarkan dalam situasi emosional seperti ini. Saya ke Heng untuk minta uang bagi RUI. Dijanjikan hari Rabu, Kamis, lalu ke Rudi, Aman, Benny. Mereka sedang bicarakan soal SUAD 1 tentang kecurangan-kecurangan seorang menteri. Antara lain disoroti tentang aktivitas-aktivitas ayah sang menteri. Saya katakan agar soal-soal busuk ini dibuka. Biarlah dia juga tahu bahwa masyarakat tak dapat mentolerir keadaan ini. Saya makan, mandi di asrama dan menjemput Rina di Allianz Franchise. Untuk akhirnya nonton Nenong. Isu hoki mulai santer terdengar. Rudi terang-terangan menyindir Rina dan soal ini kita bicarakan di becak waktu pulang. Saya tidur jam 24.00 lewat.